Oke, baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke materi utama, izinkan saya menyampaikan paparan mengenai 21st Century Learning Design. Jadi rancangan pendidikan di abad 21 ini nanti seperti apa? Tujuannya agar kita mendapatkan big picture atau gambaran besar dari apa pelatihan kita selama seminggu ke depan nanti adanya di posisi mana ya. Nah, Bapak Ibu, judul dari paparan saat ini Deliver Your Lesson with AI and Amazing Visual Communication. Bapak Ibu perkenalkan, nama saya adalah Pita Fitria Hanum. Bapak Ibu boleh panggil saya Ibu Pita, barangkali Ibu Hanum juga boleh. Saya adalah Microsoft Innovative Educator Expert dan tergabung dalam Read Education saat ini yang merupakan mitra dari P4. Saya akan membersamai Bapak Ibu di pelatihan multimedia selama seminggu ke depan. Mudah-mudahan kita bisa menjalin sebuah komunikasi dan hubungan yang baik selama seminggu ke depan. Baik, Bapak Ibu, Read Education kita sudah bermitra dengan P4 dan merupakan kolaborator partner dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Kita sudah menjadi berpartner selama kurang lebih 9 tahun ya, dari 2014, dan ini saya pikir merupakan sebuah pengalaman yang panjang sehingga kita bisa menjanjikan materi-materi yang memang update dan sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu di dunia pendidikan. Nah, kami juga merupakan Microsoft Cloud Partner atau MCP. Jadi Bapak Ibu insya Allah saat ini berada di tangan yang tepat. Oke, kita mulai Bapak Ibu. Ini adalah starting point ya. Saya akan sampaikan poin-poin yang nanti akan menjadi bahasan kita, yaitu satu, peta jalan pendidikan dunia. Yang kedua adalah kurikulum merdeka. Yang ketiga, teknologi ramah. Kemudian yang keempat adalah kecerdasan buatan, dan yang kelima adalah desain komunikasi visual. Jadi ada 5 inti nanti yang akan saya coba paparkan di kesempatan kali ini ya. Oke, nah yang pertama kita akan mulai masuk dulu ke Worldwide Education Roadmap atau peta jalan pendidikan dunia. Oke. Nah, baik. Bapak Ibu, di lingkaran yang terlihat di layar di sana ada 9 poin ya yang menjadi skill atau keahlian yang dibutuhkan ya dalam pembelajaran di abad 21 ini. Kita mulai dari arah pukul 1. Di situ ada motivation, yang kemudian di bawahnya problem solving, ada lagi metacognition, creativity, nah ini yang agak susah bacanya, conscientiousness, collaboration, critical thinking, perseverance, dan self-efficacy ya. Kita mulai dari motivation. Kita sudah sangat familiar ya, barangkali Bapak Ibu dengan motivation. Ada yang tahu artinya motivation, Bapak Ibu? Oke. Ada yang tahu motivation? Ya, motivasi ya, kemampuan untuk memotivasi. Yang kedua, problem solving adalah kemampuan untuk bisa memecahkan masalah. Oke. Nah, di situ ada 5 poin yang sudah tersentang Bapak Ibu, motivation, problem solving, creativity, collaboration, dan critical thinking. Tadi yang 2 pertama sudah saya sebutkan, motivation dan problem solving. Kemudian yang ketiga, creativity atau kreativitas.
Yang keempat, itu adalah collaboration atau kolaborasi. Yang kelima adalah critical thinking atau berpikir kritis. Nah, kelima poin yang tercentang ini adalah poin-poin yang sudah ada di kurikulum 13. Jadi kita semua sudah melaksanakannya dalam pembelajaran kurikulum 13. Nah, menyisakan 4 poin, yaitu self-efficacy, metacognition, conscientiousness, dan perseverance. Oke, nah boleh dibantu Bapak Ibu? Kita mulai dari self-efficacy. Ada yang tahu pengertiannya self-efficacy barangkali Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu, apakah itu self-efficacy? Boleh dinyalakan mikrofonnya atau diketik di chat box. Self-efficacy, apakah itu self-efficacy? Ya, saya masih menunggu. Ada yang bisa bantu? Self-efficacy? Mohon izin Ibu, mau mencoba jawab. Oke. Boleh dinyalakan mikrofonnya? Sudah nyala, Bu. Oh, udah nyala. Oke, Ibu Elis. Ya, Bu Elis suaranya agak kecil. Boleh dibantu menurut Bu Elis apakah itu self-efficacy? Mungkin menurut saya, Bu, mengarah pada tujuan, Bu. Tujuan, oke. Ya, tujuan diri gitu ya. Oke, terima kasih Bu Elis. Yang lain Bapak Ibu ada yang punya opini lain mengenai self-efficacy? Keyakinan diri, Bu. Keyakinan diri. Iya, bahwa setiap manusia pasti memiliki kemampuan yang mungkin tanpa kita sadari sebenarnya kita mampu. Oh, oke, siap. Terima kasih. Bagus sekali jawabannya Ibu Marina. Terima kasih. Nah, tadi sudah ada Ibu Elis dan Ibu Marina. Kemudian kita udah punya gambaran ya self-efficacy. Sebelum nanti kita lihat nih apa pengertian sesungguhnya dari self-efficacy. Yang kedua adalah metacognition. Oke. Ada yang bisa membantu apakah itu metacognition? Oke. Apakah itu metacognition? Oke, boleh dinyalakan mikrofonnya? Ibu Elis atau Ibu Marina barangkali? Oke, nanti kita lihat pengertian sesungguhnya. Oke, kita lanjut di halaman selanjutnya. Kita masuk ke pengertian dari 4 skill tadi yang belum masuk di kurikulum 13 ya, Bapak Ibu. Yang pertama adalah self-efficacy. Apakah itu self-efficacy? Ya, self-efficacy adalah kepercayaan diri seseorang pada kemampuannya untuk melakukan tugas tertentu. Oke, nah jadi self-efficacy ini Bapak Ibu kalau untuk di saat sekarang peserta didik kita setiap orang itu punya 2 identitas ya Bapak Ibu. Identitasnya di dunia maya dan identitasnya di dunia yang sesungguhnya. Jadi ada kalanya identitas di dunia maya dan identitas di dunia nyata ini sedikit berbeda. Misalkan apabila
seseorang di dunia maya ada yang dia terlihat confident, kelihatan ekstrovert gitu ya, kemudian galak gitu. Kalau Bapak Ibu barangkali memantau sosial media, ada orang yang memang sering mengucapkan ujaran kebencian gitu di sosial media, padahal di dunia nyata sesungguhnya mereka adalah orang yang introvert. Jadi tidak selaras antara di dunia maya dan di dunia nyata. Dan ya itu bisa dibilang apabila ada yang seperti itu self efficacy-nya adalah rendah gitu ya. Jadi self efficacy ini berhubungan dengan kepercayaan diri, kemampuan dia di dunia, kemampuan akan dirinya sendiri gitu ya. Jadi kalau yang self efficacy-nya tinggi, harusnya dia bisa selaras antara apa yang terlihat di dunia maya dan terlihat di dunia nyata gitu ya. Nah, yang kedua adalah perseverance. Apakah ini perseverance? Perseverance adalah kegigihan dalam menyelesaikan sebuah tantangan meskipun memberikan ketidaknyamanan bagi pelakunya. Nah, ini merupakan skill yang dibutuhkan di abad 21 ini. Jadi apabila peserta didik kita nanti melakukan sesuatu dan ternyata gagal, harusnya bisa bangkit lagi, harusnya bisa bangun lagi, gagal lagi, bangun lagi, sampai dengan muncul kemampuannya untuk menyelesaikannya dengan secara baik gitu ya. Walaupun rasanya sangat tidak nyaman, sedih, kecewa ketika mengalami kegagalan, tapi dengan kegigihan dia bisa menyelesaikan dengan sempurna seperti itu ya. Nah, ini adalah skill yang dibutuhkan selain tadi self efficacy di pendidikan abad 21 ini. Kemudian yang ketiga adalah metacognition. Metacognition adalah kemampuan mengaitkan satu pengetahuan dengan pengetahuan yang lain. Kalau di pembelajaran SD, Bapak Ibu menerapkan pembelajaran tematik ya. Nah, ini metacognition adalah salah satunya di situ ketika satu tema dikaitkan dengan berbagai mata pelajaran seperti itu ya. Kita masuk yang keempat, yaitu conscientiousness. Bapak Ibu, apakah itu conscientiousness? Conscientiousness adalah kemampuan bersikap mawas diri dan berhati-hati dalam menerima informasi agar tidak terjerumus ke hal yang tidak sejalan dengan agama, norma, etika, dan kaidah ilmu pengetahuan. Nah, lagi-lagi dengan terbukanya sistem informasi saat ini ya, Bapak Ibu, harapannya peserta didik kita punya filter, bisa menerima tidak hanya menerima tapi juga bisa menyaring informasi mana yang baik, mana yang benar, sehingga yang baik tidak terlihat benar sehingga tidak terjerumus ke hal-hal yang tidak sejalan gitu ya. Oke, nah ini lengkaplah sudah ke 9 skill tadi. Sekarang kita masuk ke poin kedua yang lebih nasional, kita masuk ke kurikulum merdeka. Nah, Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan di awal bahwa yang di area biru itu adalah 9 skill yang ada dalam peta jalan dunia. Nah, yang ada di sisi sebelah kiri, yang ada logo Garudanya, itu adalah poin-poin yang ada di kurikulum merdeka. Kita lihat apakah poin-poin yang ada di kurikulum merdeka ini sejalan dengan peta pendidikan dunia. Nah, oke, kita masuk ke poin pertama, yaitu bertakwa dan berakhlak mulia. Jadi kalau melihat padanannya dengan yang ada di lingkaran biru ini, bertakwa dan berakhlak mulia, barangkali ini tidak termasuk ya, tidak ada padanannya, karena bertakwa dan berakhlak mulia ini asli made in Indonesia, barangkali hanya di kita. Kita sangat bersyukur bahwa di Indonesia ini
kita diberikan ruang untuk bisa menjalankan agama dan dilindungi oleh negara gitu ya. Dan ini menjadi poin pertama di kurikulum Merdeka. Oke, kemudian yang kedua adalah mandiri. Bapak Ibu barangkali bisa dibantu. Mandiri ini kalau dipadankan dengan yang ada di pendidikan dunia, kira-kira masuk ke poin yang mana nih? Apakah perseverance, self-efficacy, motivation, problem solving, metacognition, creativity, conscientiousness, collaboration, critical thinking? Yang mana Bapak Ibu? Boleh dibantu? Kira-kira mandiri ini padanannya yang mana? Efisiensi. Self-efficacy, oke. Ya, self-efficacy di sini. Ada lagi opini yang lain barangkali? Ya, jadi mandiri ini memang mencakup beberapa poin Bapak Ibu. Di dalam mandiri itu ada perseverance atau tadi yang tanpa menyerah. Ini kalau melihat dari ikonnya kita tahu ya, perseverance ini tidak mudah menyerah. Ada self-efficacy, kepercayaan diri, dan motivasi. Jadi Bapak Ibu, dalam mandiri ini terkandung 3 poin, yaitu perseverance, self-efficacy, dan motivation ya. Jadi ini kalau gitu saya taruh di tengah-tengah. Nah, mandiri ini mencakup ketiga poin yang ada di bagian atas. Kita masuk ke poin ketiga, yaitu gotong royong. Gotong royong ini kira-kira masuknya padanannya poin yang mana Bapak Ibu? Collaboration. Collaboration, betul, tepat sekali. Nah, ini saya akan tempatkan di bawahnya. Kemudian kebinekaan global. Kira-kira yang mana nih kebinekaan global? Nah, kebinekaan global ini hubungannya dengan metacognition yang tadi kemampuan untuk mengaitkan beberapa poin gitu ya. Kemampuan untuk mengaitkan beberapa poin. Nah, ini masuk di kebinekaan tunggal. Padanannya adalah metacognition. Nah, kita ke yang selanjutnya, bernalar kritis. Ini sudah pasti ya, critical thinking, bernalar kritis. Dan yang terakhir adalah kreatif. Ini creativity ya. Jadi Bapak Ibu, dengan begitu maka poin-poin yang ada di dalam kurikulum Merdeka kita bisa sampaikan bahwa itu sangat relevan, sangat linier dengan peta jalan dunia peta pendidikan internasional gitu ya. Jadi kita bisa lihat bahwa apa yang kita jalankan di kurikulum Merdeka ini merupakan apa yang dijalankan di peta jalan pendidikan dunia saat ini ya. Oke, kemudian kita akan masuk ke poin selanjutnya, teknologi ramah bagi komunitas pendidik. Apakah itu teknologi ramah? Jadi Bapak Ibu, yang dimaksud dengan teknologi ramah adalah yang teknologi yang akan kita gunakan dalam pelatihan multimedia ini adalah teknologi yang sudah sangat dekat dengan Bapak Ibu, yang sudah Bapak Ibu biasa gunakan. Jadi ini bukan teknologi yang antah berantah, yang nggak tahu gimana cara makainya, nggak ada gambaran cara makainya seperti apa. Tapi ini merupakan teknologi yang memang sudah biasa kita gunakan. Nah, di sebelah kiri itu ada logonya, ikon Google account. Bapak Ibu, saya yakin pengguna akun Google ya. Saat ini paling tidak Bapak Ibu memiliki 3 akun, yaitu Gmail biasanya yang pribadi, kemudian Edu dari Dinas Pendidikan, yang ketiga Belajar ID dari Kemendikbudristek. Tiga-tiganya masih dipakai saat ini Bapak Ibu? Atau yang paling aktif yang digunakan yang mana? Dari ketiga akun. Belajar ID, Bu. Belajar ID saat ini yang digunakan. Akun Edu ini masih aktif?
Edu sudah tidak digunakan, Bu. Oh, Edu sudah tidak digunakan. Oke, berarti sekarang belajar ID dan Gmail berarti ya, Gmail akun Bapak Ibu pribadi. Karena biasanya Gmail itu kalau Bapak Ibu pengguna Android itu udah nyantol di situ akunnya ya. Oke, nah tahukah Bapak Ibu bahwa akun Google yang Bapak Ibu miliki saat ini bisa membuka banyak platform lainnya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sisi sebelah kanan, dengan akun Google Bapak Ibu saat ini, Bapak Ibu bisa membuka setidaknya 16 aplikasi gratis miliknya Microsoft. Oke, dan 5 aplikasi gratis dari Apple, kemudian 3 aplikasi gratis dari Adobe, dan aplikasi-aplikasi gratis lainnya dari platform yang berbeda. Jadi apa yang Bapak Ibu miliki ini sudah sangat powerful, bisa membuka akses ke platform yang lain yang berbeda, dan itu yang akan kita gunakan saat ini. Oke, nah jadi apakah yang akan kita gunakan? Nah, kita akan gunakan akun Google-nya Bapak Ibu untuk mengakses platform lainnya nanti yang berbeda, gitu ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, di tahun 2003 ketika kurikulumnya KTSP, Bapak Ibu menggunakan Microsoft ya. Di situ ada Microsoft 365 dan Microsoft Azure. Digunakan sebagai komunikasi, pengendalian data, pengendalian proses, publikasi, edukasi, dan dukungan kegiatan. Nah, saat ini di kurikulum 13 sampai saat ini Bapak Ibu menggunakan Google sebagai Google Workspace, Google Cloud Platform, Google Foto, YouTube, dan digunakan sebagai komunikasi, pengendalian data, pengendalian proses, publikasi, edukasi, dan dukungan kegiatan. Nah, di kurikulum 2023 atau kurikulum Merdeka, apakah yang akan kita gunakan? Di sini kita akan melakukan sebuah loncatan yang agak sedikit besar, Bapak Ibu. Saya akan klik di sini, kira-kira 2023 akan apa. Nah, ini dia, kecerdasan buatan. Kita akan bermain-main dengan kecerdasan buatan, Bapak Ibu, khususnya di pelatihan ini. Pelatihan pertama di 2023 yang dilaksanakan secara daring dengan materi kecerdasan buatan. Oke, jadi Bapak Ibu mudah-mudahan excited. Nanti kita akan bermain-main dengan kecerdasan buatan ya. Nah, apakah kecerdasan buatan ini? Saya akan memberikan sedikit gambarannya ya. Kenapa kita harus pakai kecerdasan buatan? Apa bedanya dengan Google? Oke, jadi kalau saat ini Bapak Ibu sudah sangat terbantu sekali dengan adanya Google, misalkan mau nyari apa, cari di Google, mau butuh informasi apa, cari di Google. Oke, nah Google adalah sebuah mesin pencarian, dia metode yang digunakan adalah mencari data berbasis keyword atau kata kunci, dan hasil pencariannya berupa link ke sebuah website yang dianggap memiliki informasi tersebut. Jadi kita masukin kata kuncinya, misalkan Taman Safari, nah maka akan muncul link-link yang berhubungan dengan Taman Safari ya. Ada link yang official, ada yang resmi dari Taman Safarinya, misalkan ada link-link yang berupa personal web misalkan, dan berita-berita biasanya. Oke, nah terkadang harus menelusuri beberapa link baru dapat informasi yang diinginkan. Oke, kemudian yang ketiga, hasil informasi merupakan tulisan atau artikel yang dibuat seseorang di sebuah site. Nah, apa bedanya dengan OpenAI atau kecerdasan buatan? AI artinya artificial intelligence ya Bapak Ibu, kecerdasan buatan. Kita akan lihat caranya. Nah, AI
mencari data berbasis keyword atau kata kunci. Yang berbeda adalah hasil penelusurannya berupa dialog seperti WhatsApp, sebuah data diambil dari berbagai tempat. Jadi kalau AI dia punya database sendiri, kalau kita tanya dia langsung jawab gitu ya, tanpa mengarahkan kita ke link yang berbeda. Hasilnya sangat mendekati yang kita butuhkan. Jika menginginkan informasi lebih rinci, bisa diperintahkan untuk berincinya. Dapat diperintahkan untuk membuat sesuatu yang tidak dijumpai di Google, seperti membuat puisi bertemakan panca indera misalkan. Nah, jadi nanti kita akan explore bagaimana OpenAI ini sangat membantu pekerjaan Bapak Ibu khususnya di dalam pembelajaran seperti itu ya. Oke. Nah, yang ke-5 adalah desain komunikasi visual, yang ke-6. Oke. Nah, masalah kita Bapak Ibu desain komunikasi visual, barangkali Bapak Ibu membayangkan Bapak Ibu harus jago desain, harus jago teknologi, harus jago komputer, sedangkan problemnya kita semua sama. I'm a teacher, not a designer. Kita semua bisanya cuma ngajar, nggak jago ngedesain gitu ya. I'm a tech so-so, not a tech expert. Jadi secara teknologi ya biasa aja, nggak jago-jago amat. Jangan khawatir Bapak Ibu, kita berada di level yang sama. Jadi untuk mengikuti pelatihan multimedia ini Bapak Ibu nggak harus jago desain, nggak harus jago komputer. Yang Bapak Ibu harus lakukan adalah mengikuti setiap step langkah dan arahan. Jadi di pelatihan ini Bapak Ibu kita akan 100% praktek. Setelah ini kita akan lakukan itu. Jadi kita akan 100% praktek. Bapak Ibu perlu perhatiannya 100%. Biasanya kalau melek dikit itu langkahnya udah lewat. Nah, apalagi kalau disambi sambil ngajar ya, barangkali nanti akan banyak berceceran di mana. Oke. Ya, jadi diusahakan ya Bapak Ibu, diusahakan untuk bisa mengikuti setiap langkahnya. Ini masalah kita semua. Nah, saya akan berikan sebuah contoh. Nah, ini adalah tampilan sebuah presentasi tanpa DKV, tanpa desain. Apa yang salah dengan tampilan ini? Nggak ada, tampilannya udah rapi, cakep, bagus gitu ya. Bisa dibaca dan bisa dimengerti. Tapi ini dibuatnya tanpa DKV. Kemudian bagaimana materi ini apabila ditampilkan dengan DKV? Nah, maka tampilannya seperti ini. Bapak Ibu, ini sama-sama satu halaman dengan yang sebelumnya, tapi kalau dengan menggunakan DKV, kita bisa menyematkan banyak informasi di sini. Jadi nggak cuma satu paragraf seperti di halaman sebelumnya. Misalkan di sini ada vertebrata nih, bagian atasnya. Di bawahnya ada satu tombol yang bisa kita klik kemudian memunculkan informasi mengenai apakah itu vertebrata. Gitu. Kemudian di bawahnya ada 4 buah gambar masing-masing Pisces, amfibia, aves, dan mamalia. Nah, di sini kita bisa sematkan juga informasi apakah itu Pisces, apakah itu amfibia, apakah itu aves, dan apakah itu mamalia. Nah, jadi informasi yang tadinya satu halaman bisa munculin satu gambar dan satu paragraf, dengan DKV kita bisa munculin dengan banyak informasi di sini. Jadi bandingannya barangkali 1:4 ya. Kalau ini satu paragraf, 4 paragraf, 5 barangkali dengan informasi yang vertebrata. Nah, bandingannya 1:5. Nah, ini yang nanti akan kita buat Bapak Ibu. Kira-kira tertarik nggak? Oke, nanti Bapak Ibu jangan khawatir, kita akan lakukan step by step ya. Bapak Ibu juga bisa anytime bertanya apabila terlewat atau ada yang kurang dipahami ya. Oke, dan ini salah satu lagi contohnya dengan menggunakan DKV. Nah, ini lebih
lebih animated lagi karena ikon-ikonnya di sini bergerak. Kalau kita sorot dengan menggunakan kursor langsung keluar informasinya ya. Nah, di sini ada informasi berupa proses atau tahapan dari volcanic eruption. Di sini kalau diklik ya ini memunculkan apa namanya tampilan ketika erupsinya seperti apa. Yang terakhir ini bisa disematkan juga video sumbernya dari YouTube. Oke. Nah, seperti itu Bapak Ibu, saya memperkenalkan Genially. Barangkali Bapak Ibu ada yang sudah pernah mengikuti sebelumnya Genially atau ini masih baru ya? Kalau baru ya, Bapak Ibu akan nanti melihat bagaimana powerful-nya Genially ini khususnya dalam pembuatan bahan ajar ya. Oke, Genially ini Bapak Ibu sudah kita gunakan di tahun 2022 dan kita akan gunakan kembali di tahun 2023. Jadi nanti barangkali ada yang sudah pernah mengikuti Genially di pelatihan sebelumnya. Jadi apa bedanya? Kalau di tahun 2022 kita lebih fokus kepada eksplorasi fitur, penggunaan template, desain visual, integrasi dengan objek lain. Nah, di 2023 tidak hanya eksplorasi, tapi kita lebih ke optimalisasi. Bagaimana pemanfaatan fitur yang disesuaikan dengan konten ajar agar informasi disampaikan dengan optimal. Oke. Nah, Bapak Ibu, ini narasumber kita dari Read Education. Jadi saat ini ada 5 kelas yang berjalan bersamaan di pelatihan multimedia ini. Ada Bapak Irprihatna, Ibu Line, saya sendiri, kita, kemudian ada Ibu Sri Subekti dan Febrina Sesinta. Oke. Jadi selama 5 hari ke depan kita akan sama-sama di pelatihan multimedia ini. Dan ini akhir dari paparan mengenai gambaran besar di pelatihan di peta pendidikan di abad 21. Bapak Ibu, setelah ini kita akan langsung mulai di materi. Oke. Ya, saya akan stop share dulu. Oke, baik Bapak Ibu silahkan dibuka browsernya. Bapak Ibu yang menggunakan Google Chrome barangkali biasanya apa ya, Google Chrome ya Bapak Ibu ya. Saya menggunakan Google Chrome, silahkan dibuka browsernya. Saya akan bagikan sebuah link di chat ya. Oke, Bapak Ibu boleh langsung klik di situ nanti untuk bisa membuka alamat yang kita tuju. Bisa lihat di chat box ya di Zoom. Saya sudah bagikan sebuah alamat, nanti Bapak Ibu boleh klik di situ untuk membawa ke alamat yang dituju. Oke, kalau sudah nanti terbuka seperti ini. Oke, silakan dibuka dulu.
Sudah terbuka Bapak Ibu? Sudah, Bu. Linknya? Sudah ya? Oke. Alamatnya adalah openai.com. Video ya Bu, introduction. Ya, introducing GPT-4, OpenAI Most Advanced System. Kalau Bapak Ibu tampilannya sudah sama dengan yang terlihat di layar, berarti kita sudah ada di halaman yang sama. Ada yang belum sama sampai sini? Boleh update Belum, Bu. siapa? Yang belum? Saya belum, Bu. Oke, silakan. Belum lagi, Bu. Linknya ada di chat box. Ibu boleh klik aja langsung untuk membuka halaman yang terlihat di layar. Di situ alamatnya adalah https://openai.com. Oke, silahkan dibuka, diklik aja langsung, biasanya langsung kebuka tampilannya seperti ini. Nah, Bapak Ibu, yang akan kita lakukan saat ini adalah kita akan mendaftarkan akun Google Bapak Ibu yang Bapak Ibu miliki. Boleh menggunakan Gmail atau Belajar ID, dua-duanya boleh. Untuk nanti kita gunakan sebagai akun di OpenAI ini ya. Oke. Ada yang belum terbuka sampai sini? Atau sudah semua? Kalau sudah semua, kita akan lanjutkan ya. Oke. Oke, baik, kita lanjutkan. Bapak Ibu, OpenAI ini adalah yang tadi kita bicarakan mengenai kecerdasan buatan. AI adalah singkatan dari Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan ya. Oke, kalau sudah sampai di halaman ini, Bapak Ibu boleh di-scroll sedikit ke bawah. Digeser layarnya ke bawah menggunakan scroll yang ada di sisi paling kanan. Oke, sampai di halaman yang ada garis-garis seperti ini. Sudah ketemu? Di-scroll, digeser layarnya ke bawah. Di situ ada garis-garis berwarna ungu. Oke, ada Chat GPT. Kemudian di bawah Chat GPT itu ada teks ya. Kemudian ada dua buah baris di situ, try Chat GPT sama read about Chat GPT. Oke, sampai sini sudah ketemu? Sudah ada? Oke, kalau sudah, ya, kalau sudah, oke, Ibu Elis masih belum ketemu. Bu Elis, bagaimana sekarang? Sudah, Bu Elis? Atau masih berusaha membuka? Oke. Kalau sudah, Bapak Ibu boleh klik yang try Chat GPT. Try yang di bawah teks itu ya, ada dua, try Chat GPT sama read about. Ya, Bapak Ibu boleh pilihnya yang try Chat GPT. Oke, sudah? Kalau sudah Bapak Ibu, maka di situ muncul tampilan welcome to ChatGPT. Ya, login with your OpenAI account to continue. Jadi di situ ada dua pilihan, login dan sign up. Nah, karena saat ini adalah kita akan mendaftarkan akun Google kita, makanya kita akan mendaftarkan dengan mengklik tombol sign up ya. Silakan Bapak Ibu dikliknya tombol yang sign up. Oke, kalau sudah diklik yang sign up, di situ muncul create your account, ada alamat email. Nah, Bapak Ibu, karena kita mau mendaftarkan dengan menggunakan akun Google kita, maka dipilihnya yang di bawah continue with Google. Silahkan diklik yang continue with Google.
Google. Oke. Nah, muncul akunnya mau digunakan yang mana? Pilihan akunnya, Bapak Ibu. Silakan dipilih salah satu akun yang akan Bapak Ibu gunakan. Oke, ada loading, biasanya loading sebentar. Nah, oke. Di situ kita akan memasukkan nama Bapak Ibu. Oke, silakan diisi namanya. Kalau saya karena akunnya belum tanggal lahirnya belum diisi, maka dia minta diisi juga tanggal lahirnya. Tapi kalau sudah diisi di Google biasanya nggak minta lagi. Oke, kalau diminta diisi boleh diisi aja Bapak Ibu. Oke. Nah, kalau sudah diisi, Bapak Ibu boleh klik tombol continue di bawahnya. Oke. Nggak ada yang ketinggalan ya? Ya, Bu Ya, Aziza gimana? lagi loading, Bu. Oh, masih loading. Siap, ditunggu. Ya, saya isi tanggal lahir, dia minta tanggal lahir dulu. Oh iya, sama berarti ya. Belum informasinya belum masuk di Google tanggal lahirnya, jadi dia minta dilengkapi. Oke, silahkan dilengkapi dulu. Yang sudah boleh diklik continue ya. Setelah ini kita akan verifikasi nomor telepon. Bapak Ibu pastikan nomor telepon yang Bapak Ibu masukkan yang memang saat ini Bapak Ibu sudah pegang ya, sedang pegang. Jangan verifikasinya ke nomor handphone yang ada di rumah, nanti repot. Oke, jadi kalau yang bagian ini sudah, silakan diklik continue. Belum, Bu. Oke, silakan. Oke, silakan. Tadi sebelumnya minta dimasukkan nama dan tanggal lahir ya, silakan dilengkapi, kemudian diklik continue. Setelah itu kita akan mulai verifikasi nomor telepon. Pastikan Bapak Ibu nomor handphone yang dimasukkan adalah nomor handphone yang Bapak Ibu pegang saat ini. Jangan yang handphonenya ada di rumah, nanti susah ngelihat kode terkirimnya ya. Jadi yang ada WhatsApp-nya yang saat ini Bapak Ibu pegang. Oke, Ibu, oh iya, Bapak minta linknya ya. Oke, saya kirim ulang Bapak di chat box ya. Masuk. Halo Ibu, masuk ke Google ya, Bu? Ini masuknya ke Open. Gimana Ibu? Maaf. Dia suruh buka Open Gmail ya, Bu? Gmailnya suruh buka atau? Ibu yang mana ini? Yang verifikasi atau? Ya, verifikasi. Oh, Ibu sudah diverifikasi ya. Oke. Ibu diminta membuka Gmail. Gmail. Iya. Oke. Di handphone aja Bu, coba. Verifikasinya berarti ke email ya, yang di handphone aja. Ya. Oke. Saya akan masukkan nomor handphonenya ya. Kemudian di bawah kolom nomor telepon di situ ada pertanyaan, do you have WhatsApp? Yes atau no? Kalau kita klik yes, nanti verifikasinya masuk ke WhatsApp. Jadi biar lebih mudah, saya akan klik yang yes. Bapak Ibu boleh klik yes ya, nanti biar verifikasinya langsung ke WhatsApp. Nah, maka muncul seperti yang terlihat di layar, send code via WhatsApp, kirim kodenya melalui WhatsApp. Oke, saya akan klik di sini. Oke.
Nah, langsung masuk di WhatsApp kode yang verifikasi dari chat GPT tadi ya. Saya akan masukkan kodenya. Oke. Oke, nah maka kita sudah berhasil masuk. Nah, ini tampilan depannya di chat GPT. Oke. Jadi chat GPT ini adalah produk dari Microsoft, Bapak Ibu. Tadinya adalah apa namanya project uji coba, tapi setelah jadi ternyata ini sangat membantu, maka pengembangannya didanai oleh Microsoft. Dan saat ini yang sejenis aplikasi yang sejenis ini banyak yang berbayar karena ini aplikasi yang lagi apa namanya digandrungi sekali, banyak yang berbayar gitu ya, dan kita gunakan yang gratis. Ibu Naomi, maaf. Ya, saya kok tampilannya bukan seperti itu ya. seperti apa? Ibu boleh difotokan, Share screen. dikirim ke grup WA aja, difotokan, dikirim ke grup WA. Oh ya. Nah, Bapak Ibu yang sudah berhasil masuk ke sini, bagian atasnya ada tulisan chat GPT, boleh update di chat box siapa yang sudah berhasil masuk ke bagian yang ini. Saya masih masukin kode lagi loading muter-muter. Oh, oke, siap. Masih verifikasi berarti ya. Oke, Ibu Marta sudah. Aduh, kok saya nggak bisa. Saya Ada kok yang belum berhasil masuk ke sini? Oke, ini Ibu Bapak ya, Ibu Marina sudah. Izin Bu, Ya, kalau punya saya tulisannya fail to resend kode Bu. fail to resend kode, berarti kodenya gagal dikirim ya. Halo, Coba Ibu cek di refresh bisa. lagi, dikirim ulang. Dikirimnya pakai apa? Dikirim ulang WhatsApp lagi ya? atau apa? Pakai WhatsApp Bu. Ya, coba dikirim ulang ya. Oke. Ya, ini udah benar, Ibu Sri Yuliana, udah, Ibu Lestari udah, oke. Oke, Ibu Horas Maida masih ini ya. Ibu untuk tadi masukin nomor telepon, angka nolnya boleh dihilangkan, Bu Horas Maida. Kalau di itu kan udah ada tanda plus ya, plus 62, boleh langsung di angka 8 aja. 813 misalkan. Jadi angka nolnya itu sudah terwakilkan dari plus 62-nya. Untuk lebih memudahkan, di bawahnya ada tulisan do you have WhatsApp? Nah, itu diklik yes-nya ya. Yes-nya diklik biar nanti kodenya masuk ke WhatsApp biar lebih mudah. Oke. Ibu, saya udah benar belum? Ya. Udah betul. Ibu Horas Maida betul. Iya. Sudah masuk berarti ya? Baik. Oke. Terima kasih, Yang Bu. sudah masuk silakan menunggu sebentar. Kita akan mulai secara bersama-sama. Jadi harap bersabar ya. Bu. Yang masih terkendala boleh diinformasikan siapa saja? Saya belum Bu, masih Oke. Ibu Aziza masih verifikasi ya? Ya, baik. Ibu Naomi sudah ya? Oke.
Ibu Elis baru login. Oke, silahkan. Ibu Elis, saya pikir tidak terlalu rumit proses loginnya. Ibu jangan login, maaf, sign up pilihnya, Bu Elis. Kalau login, kalau sudah punya akun baru kita login, tapi kalau belum mendaftarkan akun, makanya yang sign up dulu ya. Kita daftarkan dulu. Ibu Lili sudah, ini Bapak siapa, maaf ya. Bapak Ade, oke. Bapak Ade, sampai mana Pak Ade? Saya bantu. Saya baru buka linknya Bu, dari tadi ketinggalan dari awal. Terus Oh, oke. Berarti pendaftaran akun belum ya? belum. Oke. Bapak Ibu izin, saya akan mengulang pendaftaran akun ya untuk Bapak Ibu yang tertinggal. Oke. Jadi kalau Bapak Ibu yang sudah sampai di halaman ChatGPT ini, boleh ini dulu menunggu sebentar ya. Dan untuk Bapak Ibu yang tertinggal di pendaftaran akun, saya akan mengulang lagi untuk pendaftaran akun sekali lagi ya. Jadi Bapak Ibu yang belum mulai pendaftaran akun, kita akan mulai secara bersama-sama ya. Tapi karena saya sudah mendaftarkan akun, Bapak Ibu saya akan pandu melalui PowerPoint ya, melalui slide. Oke, izin dulu sebentar, saya akan buka. Saya akan buka dulu. Saya sudah. Oke, baik. Bapak Ibu yang sudah bersabar sebentar agar kita nanti mulainya sama-sama ya. Saat ini saya akan mengulang sekali lagi pendaftaran akun untuk Bapak Ibu tadi yang masih tertinggal di pendaftaran akun. Ini akan saya pandu melalui PowerPoint, tampilan PowerPoint Bapak Ibu karena saya sudah terdaftar akunnya. Oke. Jadi silakan dibuka dulu tadi yang sudah saya bagikan ya, yang openai.com. Ya, sudah. Sudah ya. Oke, saya akan pandu kembali. Bapak sudah terlihat layar saya ya. Silakan digeser sedikit Bapak layarnya, di scroll ke bawah. Nah, nanti Bapak bertemu dengan tampilan yang garis ungu seperti ini. Barangkali garis ungunya adanya di sebelah kiri ya. Sudah? Sudah. Ya, ketemu di situ ada dua buah ikonnya ya. Ada introducing ChatGPT, kemudian teks di bawahnya try ChatGPT sama read about ChatGPT. Bapak boleh klik yang try ChatGPT. Try ChatGPT. Oke. Ya, diklik ya. Udah. Oke. Sign up ya, Bu? Oke, silahkan dipilih sign up. Oke, karena kita akan mendaftarkan akun Google kita, Bapak Ibu pilihnya yang sign up ya. Nanti kalau sudah didaftarkan pilihnya yang login. Tapi untuk yang sekarang karena belum, kita pilihnya yang sign up. Oke, setelah itu karena yang akan kita gunakan adalah akun Google, Bapak silahkan pilihnya continue with Google. Oh, langsung aja ya? Ya, langsung diklik continue with Google. Ya. Oke. Sudah. Nah, silahkan pilih akunnya dulu Bapak ya. Pilih akun yang akan Bapak gunakan, akun yang mana. Biasanya ada beberapa akun yang sudah terdaftar di Chrome-nya Bapak Ibu. Silahkan dipilih salah satu akun. Kemudian dilengkapi namanya. Kalau datanya belum masuk di data tanggal lahir, biasanya suruh masukin tanggal lahir juga. Jadi silahkan dilengkapi nama depan, nama belakang, dan tanggal lahir kalau diminta.
Cara cepetnya nggak bisa, Bu, ya? Cara cepetnya gimana, Bu? Supaya Cara cepet tahunnya. cepatnya gimana maksudnya? Tahunnya kan nyarinya agak mundur Oh, lama. diklik Pak, tahunnya coba Bapak klik di yang angkanya. Oke. Misalkan 2023 Bapak klik di tahun 2023-nya, maka itu langsung banyak tahunnya, langsung Bapak loncat ke tahunnya dulu. Oke. Jadi jangan digeser sebulan-sebulan, itu lama. Karena berhubung di angkatan kita sudah banyak tahun yang terlewati ya Pak. Jadi agak panjang nyari tahunnya. Langsung continue. Ya, kalau sudah silakan diklik continue. Nah, selanjutnya Bu, minta linknya lagi dong, Bu. gimana? Minta linknya lagi. Oke, baik. Ya, Kalau kirim, Bu. Di chat ya, Bu. di chat ya. Chat yang di Zoom ya Bu ya. Hah? Iya, yang di Chat Zoom. yang di Iya, Zoom. Ya. iya, iya. Oke, Nah, sudah saya kirim ya Bu. Iya, Bu. Makasih. Oke, silakan Nah, diklik. ini. Mana? Ya, Bu. Oke. Verifikasi. Udah, Ya. ntar gampang. Ya, Udah nomor, lama. ya. Bu, udah. Nomor Udah. kemudian di bawahnya ada do you Oh. have WhatsApp, Bapak Ya, klik betul. yes. Di Yes. sampingnya ada Oke. yes dan no, Bapak Ya. kliknya yang yes. Yes, Oke. sudah. Sudah, kalau sudah muncul tombolnya ya send code via WhatsApp. Pilih ya, Bu, yang WhatsApp. Ya diklik. Nanti kodenya langsung masuk. Dah. Silakan lakukan verifikasi, masukkan kodenya. Kodenya dari mana, Bu, lihat, Bu? Nanti masuk ke WhatsApp karena tadi Bapak minta kirim via Oke. WhatsApp ya. Nanti ditunggu Oke. masuk. Biasanya hanya beberapa detik langsung masuk sih. Ibu, maaf mau tanya, Ya. kebetulan saya kan pakainya laptop sekolah, Bu. Jadi email yang sudah ada di laptop, email bukan pribadi saya. Tapi nomor teleponnya sudah saya masukkan. Kalau andaikan saya ganti email dengan nomor telepon yang sama, bisa tidak, Bu? Saya Bisa. bikin akun baru gitu, supaya tidak sama dengan laptop sekolah. Bisa. Nanti saya tunjukin caranya ya. Oke, baik, Bu. Tapi Terima berarti Bu kasih. Lili saat ini sudah masuk ya Bu ya? Sudah, Sudah. cuman kebetulan pakai laptop sekolah, jadi saya mau bikin yang Oke. punya saya sendiri gitu. Ya. Cuman dengan Tapi nomor telepon yang sama. bisa kok. Jadi kan kita Bisa, oh bisa punya beberapa akun dengan akun yang sama ya. Oke. Lama ya? Terima Agak kasih, lama Bu. ya, Bu. Saya belum Agak dapat juga. lama. Bapak coba bisa di refresh dulu nggak? Bapak apa namanya? Handphonenya atau pastikan lagi nomor handphonenya betul ya Pak ya. Ya. Kemudian tadi kan ada +62. Ya. Apa namanya? Biasanya nolnya dihilangin, jadi langsung ke angka 8. Misalkan 813. Udah Ya. tadi, Bu, tadi nggak pakai kosong langsung. Oke, siap. Berarti Oke, saya ditunggu ulang lagi, Bu. sebentar. Atau Ini di bentar, refresh di Iya, di verifikasi ulang. Ya. Oke. Nah, ya. Ibu, saya bantu jawab pertanyaan Ibu Elis dulu di WhatsApp grup. Ini verifikasinya melalui email. Nah, di situ Ibu boleh di handphone ada email ya Bu ya, ada Gmail. Ibu buka aja di handphone Bu. Atau di situ sudah ada tombol open Gmailnya, langsung diklik aja open Gmail Bu. Jadi Ibu verifikasinya melalui email. Silakan diklik aja di verifikasi Gmailnya. Udah, Bu, sudah diulang baru udah masuk. Udah Baru masuk ya. Oke. Ya, baik. Ada chat CGP. Ya, chat Next, Bu. GPT. Next, Bu. Nah, tampilannya seperti ini kalau sudah masuk ya Pak Ade sama. Di Ibu masih yang verifikasi number. Oke. Ini layar saya bisa terlihat sekarang? Sinyal Ya. kali ya, masih verifikasi number, Bu. Oh ya. Saya sudah masuk yang chat Chat GPT. GPT ya. Oke. Nah, Saya pilih yang mana, Bu?
Nah, oke. Sebentar. Ini sudah terlihat layar saya? Iya, Sama nggak? beda itu saya ada eh proses. Beda. Beda Bu, saya ada pilihan ini, ada dua aja pilihan Ibu, banyak banget ya. Ada example. Bapak Beda. boleh difotokan, Pak? Boleh difotokan, dikirim ke WhatsApp grup biar saya tahu layar Bapak tampilannya seperti apa ya. Saya screenshot ya, Bu. Ya, screenshot juga ya. Silakan dikirim ke WhatsApp grup ya. Oke, kemudian Bu Lilis tadi pakainya akun sekolah, saya mau ganti pakai akun pribadi, boleh? Boleh. Caranya Ibu di sini tampilannya sudah seperti ini sekarang, Bu Lilis ya? Sudah ya. Nah, Ibu lihat di pojok kiri bawah, di situ ada nama akun sekolahnya. Pojok kiri bawah yang area hitam di paling bawahnya. Ada titik 3 di situ ya, Bu? Nah, oke. Diklik yang titik 3-nya, Bu. Ya. Kemudian di situ kalau diklik ada 3 pilihan, help, setting, sama logout. Ibu pilih yang logout aja. Ini ayam cimot. Klik ya, Bu. Gimana Sudah ini saya ayam klik. Oke. Ya, sudah Ibu klik. Nanti Ibu berarti Lumayan juga keluar kering dulu. banget ya. Oke. Kenapa, Ibu? Ibu keluar dulu berarti. Nah, Ibu logout dulu. Klik yang logout Oke, ya. mirip-mirip yang Nanti itu. Ibu akan masuk ke tampilan kita yang pertama. Nah, Ibu daftarkan lagi. Sign up lagi ya, Bu? Sign up lagi. Ya. Oh iya. Berarti memulai dari awal ya, Bu? Ulang lagi dari awal, tapi berarti sekarang gunakan akun yang punya Ibu ya. Ya, baik. Saya coba ya, Bu. Ya, baik. Oh, oke, Pak Ade ya. Ya. Pak Ade pilih next aja, Pak. Next aja. Langsung next terus, Bu ya. Ya, next terus sampai Done. nanti masuk ke tampilan yang tadi chat GPT ya. Nah, udah sama, Bu. Udah sama. Sudah ya, oke. Oke. Terus gimana, Bu, selanjutnya? Oke, sabar ya. Saya harus ini dulu memastikan Ya, semua maaf. sudah Ya, daftar maaf. dulu. Ya, Bapak kayaknya udah semangat banget nih. Bukan semangat, Bu, udah ketinggalan. Udah ketinggalan. Belum Mas, baru sampai sini semua. Oke. Nah, ini tampilan depannya. Bapak Ibu sudah sampai sini semua atau ada yang masih tertinggal prosesnya? Ada yang belum sampai sini? Jadi proses pendaftaran akun ini penting karena dengan pendaftaran akun ini kita bisa masuk menggunakan chat GPT ini. Ibu Elis tampilannya nomor telepon. Oke. Verifikasi nomor telepon ya, Bu Elis ya. Silakan dimasukkan nomor handphonenya. Pastikan nomor handphone yang dimasukkan adalah nomor handphone yang Ibu pegang saat ini. Di situ ada pilihannya kalau mau pakai WhatsApp, Ibu klik yes di WhatsApp. Ibu, Ya. Bu maaf, saya sudah masuk ke verifier email. Itu open Gmail atau bagaimana, Bu? Ya, open Gmail aja, Ibu coba klik Nah, Gmailnya ya. tapi open Gmailnya, tapi nanti keluarnya yang email yang ada di laptop, Bu. Iya, nggak apa-apa. Biasanya dia ada tombol verifikasi, nanti kembali lagi ke itu. Hanya untuk memastikan bahwa email itu Ibu punya Ibu dan Ibu bisa buka gitu. Oh, saya bukanya di HP bisa ya, Bu? Di HP bisa. Kalau emailnya yang digunakan sama bisa. Iya, tapi tetap open Gmail ya, Bu? Iya, klik open Gmail ya. Oke, ini Ibu Feni. Setelah ini apa? Ya, setelah Bu Feni, Ibu berarti tampilannya sudah sama dengan saya. Kalau sudah sampai yang sini, berarti Ibu sudah prosesnya sudah benar, akunnya sudah terdaftar. Jadi kita tunggu sebentar ya, Bu Feni dan Bapak Ibu yang lain yang sudah sampai sini, harap bersabar. Kita akan mencobanya sama-sama ya. Oke. Ibu, mau nanya lagi, Bu. Boleh.
Saya sudah masuk ke ini, ke Open Gmail, tapi masuknya ke email yang ada di laptop, Bu. Apa saya harus ngerubah dulu, apa gimana? Email yang ada di laptop. Dengan akun email yang punya sekolah. Itu Ibu bukannya di handphone berarti ya? Bukan, saya bukannya di ini, di handphone tidak ada notifikasi, Bu. Oke, nggak apa-apa. Kalau Ibu bukannya di ini di apa namanya di handphone, Ibu langsung buka Gmail coba. Ibu buka Gmail di handphone. Di situ sudah ada email masuk biasanya. Nah, emailnya itu berupa nanti ada tombol verifikasinya. Ibu buka email dari ChatGPT, coba masuk atau enggak? Belum masuk, Bu. Belum masuk. Di situ kan ada beberapa kategori ya emailnya ya. Ibu coba cari biasanya ada kategori apa namanya primary, promotion, sosial, update. Nah, Ibu pastikan emailnya masuk di salah satu itu. Di primary, belum keluar, Bu. Sebentar ya, Bu. Biasanya email masuknya apa namanya tidak terduga ya, kadang di primary, kadang di promotion, kadang di sosial. Jadi Ibu coba dibuka yang terbaru ada nggak yang dari ChatGPT. Oh, iya. Oke. Ibu Indah, oke, Ibu Indah sudah ya, Ibu Indah Mulyana itu tampilannya sudah sama, berarti Ibu sudah sampai dengan selamat di tujuan. Nanti ditunggu sebentar ya, Bu. Oke. Oke, Bapak Abdul Aziz ini ya, Bapak Abdul Aziz langsung ke Genially ya. Oke, baiklah. Bapak Abdul Aziz yang ChatGPT-nya sudah pendaftaran akun, Bapak? Ya. Jadi Bapak Ibu untuk hari ini materi kita sampai di pendaftaran akun ChatGPT. Nah, untuk eksplorasi ChatGPT itu akan apa namanya kita cobakan besok. Jadi hari ini saya hanya akan memastikan bahwa Bapak Ibu akunnya sudah selesai didaftarkan di ChatGPT gitu ya. Jadi saya akan coba memastikan bahwa semuanya sudah aman. Oke, untuk eksplorasi kita akan lakukan besok di pukul 8. Ibu Elis di refresh dulu Bu, kalau lama boleh di refresh apa namanya di samping address bar itu ada panah yang berputar ya, diklik di refresh di situ. Bu Lili sudah ketemu? Belum bisa, Ibu. Belum. Oh, oke. Jadi masuknya ke ya karena kalau di laptop di Chrome-nya yang terdaftar akun ini ya, akun sekolah ya, Bu ya. Iya, Jadi betul. autonya ke situ ya. Iya. Jadi harus pakai yang handphone. Tapi nggak masalah sih Bu. Karena ChatGPT ini nanti akan kita gunakan sebagai media pencarian kita saja. Jadi apa namanya tidak walaupun pakai akun sekolah saya pikir aman. Seandainya akun pribadi belum berhasil diverifikasi ya Bu Lilis ya. Iya. Nanti saya kalau bikin akun lagi tidak apa-apa ya, Bu? Gak apa-apa. Misalkan Ibu mau mau bikin akun yang baru, nanti berarti prosesnya sama ya. Ibu harus log out dulu dari yang ChatGPT ini, baru nanti Ibu masuk lagi, sign up lagi ya. Yang penting nomor teleponnya boleh satu ya, Bu? Boleh sama ya? Ya, kalaupun berbeda nggak apa-apa sih. Kalau Ibu ada nomor berbeda, maksudnya saya cuma ada satu nomor. Digunakan untuk berbagai akun gitu beberapa ya? akun? Ya, bisa ya, Bu? Saya juga kayak gitu kok, akunnya banyak. Baik, Ibu. Terima kasih, Ibu. Ya, baik. Oke.
Selain Ibu Elis, ada yang masih belum berhasil? Bapak Ibu boleh diinformasikan. Selain Ibu Elis, ada yang belum berhasil masuk ke tampilan seperti yang layar saya saat ini. Layar saya saat ini adalah tampilan depan dari ChatGPT, Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu sudah melihat tampilannya sama, berarti Bapak Ibu sudah selesai proses pendaftaran akunnya. Oke, sepertinya sebagian besar sudah selesai ya, Bapak Ibu ya. Ada yang masih bermasalah di pendaftaran akun? Nah, Bapak Ibu, ini pertemuan hari ini juga saya rekam. Jadi nanti saya juga akan bagikan rekamannya di WhatsApp grup kita. Jadi seandainya Bapak Ibu yang masih tertinggal di prosesnya hari ini, which is hari ini tidak terlalu banyak proses yang kita lalui, Bapak Ibu ya, masih di pendaftaran akun aja. Tapi kalau masih tertinggal, Bapak Ibu boleh mengikuti setelah sesi berakhir di pukul 12. Dan sehingga nanti untuk besok, Bapak Ibu kita bisa mulai di poin yang sama ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, kalau sudah tampilannya sama seperti ini akhir materi kita berarti sampai sini. Ada yang mau ditanyakan dulu? Boleh, silahkan. Dibuka aja mikrofonnya. Jadi materi kita nanti akan ada dua, Bapak Ibu, yaitu ChatGPT yang ini dan Genially. Saya boleh diupdate dong, ada Bapak Ibu ada yang pernah ikut pelatihan Genially sebelumnya? Belum, Bu. Belum, oke. Yang lain, Ibu Horas Maida belum ya. Yang lain ada yang sudah pernah mengikuti pelatihan Genially barangkali di tahun 2022? Belum, Bu. Belum ya. Oke, jadi di kelas C ini semuanya pemula di Genially ya. Nggak apa-apa. Nanti kita akan memulai dari awal, dari step by step di Genially ini. Jadi nanti akan ada dua aplikasi yang akan kita gunakan, yaitu ChatGPT ini dan yang satunya lagi di Genially ya.